Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelompok DKI Jakarta akan memaparkan hasil dari buklet kami, yaitu antara jumlah penduduk miskin, jumlah fasilitas pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Sebelumnya, ada anggota kami bertiga. Yang pertama ada saya, Muhammad Zarka Syafiq, 2023-2014. Saya Tipan Andrizal dengan NIM 2023-22006. Saya Rehan Ramadan, NIM 2023-22023. Jadi untuk slide di buklet kami yang pertama ada kartografi secara umum. Kartografi tematik adalah cabang ilmu dari kartografi yang berfokus pada penyajian peta berdasarkan tema atau topik tertentu. Berbeda dengan peta umum yang menggambarkan fitur-fitur dasar seperti jalan, sungai, dan batas wilayah. Peta tematik ini menampilkan informasi spesifik seperti kepadatan penduduk, curah hujan, penggunaan lahan, tingkat kemiskinan, dan sebaran penyakit. Peta tematik membantu dalam penganalisisan spasial dan pengambilan keputusan, terutama dalam bidang perencanaan wilayah, lingkungan, kesehatan, dan juga pendidikan. Lanjut ke slide kedua, penduduk miskin dan fasilitas pendidikan, apa itu korelasinya? Jadi yang pertama itu ada fasilitas pendidikan. Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi. Lanjut ke kemiskinan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakmerataan distribusi pendapat. Dan di slide selanjutnya yaitu apa dampaknya terhadap ekonomi. Dampaknya yaitu kemiskinan dan kurangnya fasilitas pendidikan di Jakarta berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan ketimpangan sosial ekonomi. Kemiskinan menghambat akses terhadap pendidikan yang selanjutnya menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan sehingga memperburuk kondisi ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi akibat kemiskinan dan kurangnya pendidikan juga dapat menyebabkan masalah sosial lainnya, seperti meningkatnya angka kriminalitas dan konflik yang juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Oke, di slide selanjutnya yaitu analisis geografi dan kartografi tematik dalam masalah jumlah penduduk miskin, jumlah fasilitas pendidikan, dan juga pertumbuhan ekonomi di Jakarta periode 2019 sampai 2021. Jadi, kartografi berperan penting dalam memahami dan mengatasi masalah kemiskinan, fasilitas pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Kartografi memungkinkan pemetaan wilayah berdasarkan kepadatan penduduk miskin, lokasi fasilitas pendidikan, dan pola pertumbuhan ekonomi sehingga dapat membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kartografi dapat digunakan untuk memetakan wilayah dengan kepadatan penduduk miskin tinggi. Intervensi kartografi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan akses pendidikan yang terbatas, seperti wilayah dengan kurangnya sekolah, guru, atau infrastruktur pendidikan. Dalam hal ini, konteks di Provinsi Jakarta ada di Kepulauan Seribu. Oke, selanjutnya ada di sini kami menampilkan contoh dari dua peta. Yang pertama, pada peta sebelah kiri itu ada peta pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019, 2020, dan 2021 di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang sebelahnya ada peta jumlah fasilitas pendidikan pada tahun 2019 sampai 2021 di wilayah DKI Jakarta. Dapat dilihat di peta pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 itu grafiknya turun dan bisa dibilang pertumbuhan ekonominya minus dari pola pertumbuhan ekonomi yang ada, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan melumpuhkannya ekonomian di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia. Oke, selanjutnya di sebelah kanan ada peta jumlah fasilitas pendidikan, yaitu dari
sekolah SD, SMP, SMA. Dalam peta tersebut dibuatkan oleh diagram pie yang menunjukkan presentase atau jumlah dari tiap-tiap fasilitas pendidikan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dapat dilihat itu bahwasanya kalau di wilayah Kepulauan Seribu masih masih terbatas akses pendidikannya. Berbeda dengan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan juga wilayah Jakarta lainnya. Selanjutnya kalau dilihat dari jumlah fasilitas pendidikan itu dari mulai SD sampai SMA pada periode ini berubah-ubah dalam setiap tahunnya, ada yang berkurang dan juga ada yang bertambah. Nah, di slide selanjutnya itu ada hasil dari penerapan kartografi. Di peta yang pertama itu dihasilkan berupa peta jumlah fasilitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, di mana pemetaan ini berguna untuk mengidentifikasi sebaran sekolah atau layanan pendidikan guna memastikan penyediaan fasilitasnya yang sudah merata. Dapat dilihat dari peta di sampingnya, yaitu peta persebaran fasilitas pendidikan, di mana setiap tahunnya itu di Jakarta ini ada sekolah yang meningkat, ada juga sekolah yang sudah tidak ada, seperti itu. Lanjut, terdapat pada peta penduduk miskin yang dihasilkan berupa peta jumlah penduduk di Jakarta ini tahun 2020. Dapat diidentifikasikan bahwa jumlah penduduk miskin di Jakarta meningkatkan pada tahun ini. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan lemahnya perekonomian Indonesia, terkhusus Jakarta sebagai ibu kota dan pusat ekonomi serta pemerintah. Jadi pada peta penduduk miskin tersebut, semakin merah warnanya semakin padat penduduknya. Jadi kesimpulan geografi untuk masalah sosial, geografi dan kartografi berperan penting dalam memahami dan mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan, dan ekonomi. Geografi membantu menganalisis distribusi penduduk, sumber daya alam, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kartografi memberikan visualisasi data spasial yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kartografi menjadi dasar bagi pengembangan SIG yang memungkinkan analisis data spasial yang lebih kompleks, seperti analisis dampak pembangunan, pemantauan lingkungan, dan perencanaan wilayah. Untuk memantau perkembangan masalah, mengevaluasi efektivitas kebijakan, dan membuat perencanaan yang lebih akurat dengan pemanfaatan geografi dan kartografi. Permasalahan kemiskinan, pendidikan, dan ekonomi dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Oke, baik, itu adalah pemaparan dari hasil tugas kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum, selamat siang.